Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal membahas lanjutan soal yang kemarin. Kemarin itu aku udah jelasin sampai nomor 49 untuk yang KSM Nasional 2018. Nanti untuk file soalnya semuanya bakal aku upload di Google Drive nanti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Ini masih terkait dengan ekologi dan perilaku hewan. Allah telah menciptakan makhluknya dan menjamin rezeki dari makhluknya. Hal tersebut dapat dilihat pada hewan-hewan yang umumnya menjadi mangsa. Pada banyak hewan ini, mereka memiliki kemampuan untuk mengakumulasi racun dan memiliki pewarnaan aposematik sebagai peringatan bagi pemangsa. Oke, kemarin tuh aku udah sempat jelasin ya di ekologi ada pewarnaan aposematik yang terkait dengan cara hewan tuh untuk melindungi dirinya seperti itu. Soalnya kemarin ada pada ular dan lebah itu. Walaupun demikian, seringkali ditemukan pemangsa yang tidak mengindahkan warna tersebut dan tetap memangsa mangsa tersebut. Salah satu hal diduga mempengaruhi perilaku ini adalah temperatur pada lingkungan. Oke. Data di atas ini menunjukkan suatu hasil penelitian pada burung peliharaan yang diberikan makanan berupa mangsa dengan senyawa racun. Oke, jadi pada penelitian itu dia pengen nengok nih, apa sih reaksi burung tuh terhadap mangsanya, padahal mangsanya itu memiliki racun. Kayak mana dia? Apakah dia akan tetap memakannya atau kalau dia untuk menghindari mangsa tersebut? Oke, ini ya grafiknya. Ini tuh kalau yang grafik yang bulat hitam ini undefended prey, berarti mangsanya tuh tidak beracun. Kalau defended tuh berarti dia yang beracun gitu. Ini berarti sungguhnya menyatakan jumlah yang berapa mangsa yang dimakannya gitu. Lalu yang ini terkait masa tubuhnya dan regression. Berarti ini penolakannya gitu. Lalu yang ini temperatur terhadap jumlah. Lalu ini juga temperatur terhadap jumlah berapa sih mangsa yang dimakan sama si burung tadi. Oke, ini ada keterangannya ya sebenarnya. Kita langsung aja ke pernyataannya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan data di atas. A. Burung tersebut secara alami telah mampu membedakan antara mangsa beracun dan tidak beracun. Oke, kita lihat ya. Apakah benar burung tersebut itu bisa membedakan mangsa beracun dan tidak beracun emang secara alami atau bawaan gitu. Oke, tadi kan jawaban yang A itu dia bilang, apakah burung tersebut secara alami telah mampu membedakan antara mangsa beracun dan tidak beracun. Nah, jadi untuk melihat jawaban itu, kita tuh perhatikan tabel yang ini. Kenapa? Karena ini kan dia ada perbandingan nih antara mangsanya yang tidak diracuni itu yang bulat ini dan yang diberi racun. Bagaimana kita tuh ingin melihat apakah dia tuh benar-benar secara alami sudah tahu gitu untuk membedakan mana mangsa yang beracun dan tidak beracun. Kita lihat pada grafik ini, ya pada awalnya tuh di sisi satu tuh dia memakan mangsa beracun dan tidak beracun, gini. Lalu grafiknya sama-sama turun gitu kan ya, sama-sama turun, kemudian sama-sama naik. Nah, di sesi tiga ini, di sesi tiga ini, dia tuh baru bisa membedakan antara yang beracun dan yang tidak beracun. Gimana caranya? Salah, di sesi yang keempat ini. Kalian lihat, setelah turun, pada mangsa yang tidak beracun itu, jumlahnya yang dimakan makin meningkat. Walaupun ada turun dikit gitu ya, tapi dia tetap meningkat.
dibanding yang beracun. Kalau yang tidak beracun dia meningkat, yang beracun dia turun. Berarti ini maksudnya pada sesi keempat gitu, entah mungkin minggu keempat atau keempat kalinya dia mau makan itu, mungkin maksudnya seperti itu tuh dia sudah turun memakannya. Berarti di sini tuh dia udah tahu kalau mangsa itu tuh beracun dan tidak bisa dia makan. Tapi ini tuh bukan secara alami gitu loh. Dia itu butuh waktu juga untuk mempelajari apakah mangsa tersebut beracun dan apa tidak beracun gitu. Bukan berarti dari awal langsung kayak dia langsung tahu nih yang ini beracun, yang ini tidak beracun. Oke? Jadi jawaban yang A itu salah. Yang B, level konsumsi dari mangsa beracun berbanding terbalik dengan suhu lingkungan. Oke, kita lihat level konsumsi. Level konsumsi dari mangsa beracun. Nih ya, berarti itu ini ya, grafik yang ini. Kalian lihat, kan ini jumlah mangsa yang beracun yang dimakan dengan temperatur. Nah, itu tuh emang berbanding terbalik. Kalian lihat, semakin tinggi temperaturnya gini, dari sini ke sini tuh. Kalian lihat, semakin tinggi suhunya, yang dimakan itu makin berkurang. Seperti ini, yang garis ini. Berarti yang benar, dia berbanding terbalik. Oke, ini tuh benar. Berarti jawabannya yang B. Tapi untuk memeriksa yang lain, kita harus juga tetap periksa yang C sama yang D. Gitu. Pada saat terjadi penurunan suhu udara, burung dengan berat lebih rendah akan mengkonsumsi lebih banyak mangsa beracun. Karena rendahnya cadangan lemak yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk mempertahankan suhu tubuh. Pada saat terjadi penurunan suhu rendah, burung dengan berat lebih rendah akan mengkonsumsi lebih banyak. Oke. Mungkin untuknya itu terkait dengan grafik yang ini ya. Kan dia bilang tadi, burung dengan suhu yang lebih rendah, dia akan lebih banyak tuh makan. Apa sih yang koefisien regresi ini? Grafik regresi adalah antara berat tubuh burung dengan jumlah mangsa beracun yang dimakan. Koefisien negatif menandakan korelasi positif antara kedua komponen pada saat temperatur rendah. Oke, untuk jawaban yang C itu sebenarnya juga bisa benar ya. Makanya tadi aku bilang walaupun udah ada jawaban satu yang benar gitu. Ini kan dia jawabannya Pilgan, tapi tetap aja gitu. Kadang di soal KSM tuh emang seperti itu. Dia tuh ada jawaban yang emang kayak mirip-mirip, tapi dia tuh benar gitu. Jadi kita emang harus periksa semuanya. Ini kita anggap benar ya. Nanti kita periksa lagi. Untuk yang D, level konsumsi dari mangsa beracun. Oke, untuk penjelasan yang C ini kenapa dia benar, Kak, gitu ya. Jadi kan logikanya tuh gini. Kan dari grafik ini kita lihat kalau makin tinggi gitu ya, makin tinggi beratnya gitu, makin tinggi beratnya, mangsa yang dimakannya itu tuh makin berkurang. Terus yang berat tubuhnya tuh lebih rendah, makannya tuh lebih banyak. Nah, itu tuh masuk logika yang dibilang yang di C ini. Karena kan kalian terbayang kalau misalnya di saat suhu yang rendah gitu, ibaratnya tuh kondisi suhu tuh membuat burung tuh tidak bisa bertahan. Jadi mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau dia tuh makan yang mangsa beracun tadi demi untuk mendapatkan energi karena dia tidak ada pilihan lain gitu ibaratnya. Makanya yang berat badannya lebih rendah itu akan lebih banyak makan. Ya karena kan yang beratnya lebih rendah tuh cadangan lemaknya gitu ya. Maksudnya tuh ya pasti lemak di tubuhnya tuh mungkin lebih rendah daripada yang beratnya lebih tinggi gitu daripada dia. Oke, untuk yang D, level konsumsi dari mangsa beracun berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas dari burung.
Untuk yang ini, yang D itu salah. Kenapa salah, Kak? Karena di data tuh nggak ada dijelasin tentang level konsumsi dengan tingkat aktivitas, dari burung itu, gitu ya. Nggak ada gitu. Kalau yang ini tuh nggak mungkin, karena itu tuh dia bergantung ke temperatur. Sedangkan yang dibilang di D ini, dia bilang level konsumsi mangsa terhadap tingkat aktivitas. Nah, itu tidak ada hubungannya. Berarti jawabannya itu antara yang B dan yang C. Oke, sebentar ya. Oke, jadi untuk yang nomor 50 ini, jawabannya itu tuh emang dua. Yang benar tuh benar, seharusnya tuh dua ini. Gitu ya, seharusnya tuh dua ini yang benar itu. Itu tuh terserah kepada kalian lagi gitu ya, untuk memilih yang mana antara yang B dan yang C ini. Tapi kalau menurut aku tuh sebenarnya lebih prefer jawabannya tuh ke yang Aku tuh lebih prefer ke yang B jawabannya. Kenapa begitu? Jadi karena menurut aku kalau yang C ini, ya walaupun misalnya burung dengan berat lebih rendah itu akan mengkonsumsi lebih banyak mangsa beracun. Ya itu memang benar. Tapi kan kita tidak tahu ya, dia tuh yang lebih rendah tuh makan lebih banyak apa karena rendahnya cadangan lemak atau karena hal-hal lain kita juga tidak tahu pasti gitu ya. Tapi tetap aja sebenarnya antara dua ini jawaban ini tuh benar. Oke, kita lanjut ke yang nomor 51. Di alam ini Allah menciptakan beberapa kelompok hewan yang hidup berkelompok, mirip seperti manusia, dan menjadi kelompok hewan-hewan yang sukses. Manusia mempelajari kelompok hewan ini dan menemukan terdapat beberapa kerugian dari perilaku ini. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan berkelompok dan sifat sosial. Satu, meningkatkan kompetisi antara anggota kelompok pada sumber daya tidak terbatas. Dua, meningkatkan resiko menyebarnya infeksi dari penyakit menular. Tiga, menurunkan resiko terbunuhnya keturunan oleh anggota kelompok yang lain. Empat, meningkatkan resiko terlihat oleh predator. Di antara empat pernyataan di atas, manakah yang tepat? Oke, jadi kan dia pengen tahu ya, mana sih pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan berkelompok dan sifat sosial. Nah, kalau yang satu, kan dia bilang meningkatkan kompetisi antar anggota kelompok pada sumber daya tidak terbatas. Nah, ini tuh salah, berarti. Harusnya kalau emang sumber daya yang tidak terbatas, kayak terlalu saking banyaknya gitu ya sumber dayanya, nggak perlu gitu antara anggota kelompoknya kompetisi. Harusnya pada sumber daya yang terbatas ini gitu. Kalau dia bilang tadi meningkatkan kompetisi antar anggota kelompok pada sumber daya terbatas, baru yang pernyataan satu itu benar. Tapi dia salah, karena dia bilang pada sumber daya tidak terbatas. Oke, yang dua, meningkatkan resiko menyebarnya infeksi dari penyakit menular. Nah, ini tuh bisa jadi benar. Kalau misalnya kita hidup kayak berkerumunan gitu kan, berkelompok kayak gitu, itu kan kalau penyakit menular itu akan lebih cepat menularnya ketimbang kita hidup kayak mandiri gitu ya, kayak social distancing jauh-jauhan itu. Jadi dua tuh benar, bisa benar. Yang tiga, menurunkan resiko terbunuhnya keturunan oleh anggota kelompok yang lain. Empat, meningkatkan resiko terlihat oleh predator. Nah, kalau yang tiga itu belum tentu gitu ya. Belum tentu dengan kita berkelompok itu, kita tuh misalnya untuk suatu hewan tuh untuk terbunuh oleh anggota kelompok lain tuh belum tentu benar.
Ya kan tidak tahu gitu ya, walaupun kita berkelompok, kalau misalnya kelompok kita isinya kelompok hewan tersebut isinya yang lemah-lemah juga gitu ya, tetap aja bisa terbunuh gitu ya. Yang empat, meningkatkan resiko terlihat operator itu benar. Tentu kalau misalnya kita berkelompok itu kan kita banyak ya. Kalau kita banyak, pasti predator predator akan lebih bisa melihat ketimbang kita tuh sendiri dan bersembunyi. Kalau kita suatu hewan tuh dia berkelompok itu, kan sulit untuk bersembunyi gitu ya. Jadi lebih memungkinkan mereka tuh untuk terlihat oleh predator. Maka jawaban yang benar itu adalah yang D, 2 dan 4. Kita lanjut ke nomor 52. Allah memiliki kekuasaan untuk memusnahkan dan membalik kehidupan di muka bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian kepunahan kehidupan pada gunung berapi. Pada suatu pulau vulkanik besar di lautan Atlantik Selatan, 500 didiami oleh 12 spesies burung yang masing-masing memiliki pola makan, perilaku, warna bulu, dan bentuk paruh yang berbeda-beda dan tidak ditemukan di daratan Afrika. Dua spesies adalah burung herbivor dan tidak bisa terbang. Tampaknya semuanya berhubungan dengan bentuk dari satu spesies burung yang hidup di daratan utama, yang secara umum tidak terbang di atas air, tetapi memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di laut pada saat badai. Di pulau tersebut tidak ditemukan reptil, mamalia, atau amfibi. Meskipun demikian banyak terdapat serangga tumbuhan. Pernyataan manakah di bawah ini yang mungkin menyebabkan terdapatnya sejumlah spesies burung yang berbeda tersebut? Oke, jadi kan dia tuh pada wilayah yang sama gitu ya. Ini kan dia bilang pada suatu pulau vulkanik ini, mereka tuh masih di dalam suatu pulau gitu. Nah, tapi dalam suatu pulau itu terdapat 12 spesies burung. Tapi mereka tuh spesiesnya tuh berbeda-beda gitu. Jadi apa sih kira-kira yang menyebabkan perbedaan mereka padahal mereka tuh di dalam tempat yang sama, di pulau yang sama, seperti itu. Oke, yang A ketidakstabilan genetik, yang B simbiosis, yang C proses rekolonisasi pulau tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda-beda, banyak terdapat niche ekologi yang tidak terisi oleh spesies-spesies yang berkompetisi. Oke, sebentar ya.
Oke, jadi kan tadi tuh untuk soal ini tuh dia bilang apa sih yang menyebabkan terjadi sejumlah spesies yang burung yang berbeda. Tapi kita harus baca soal dari awal lagi. Jadi kan dibilangnya em, suatu pulau itu dia mengalami kepunahan pada gunung berapi. Nah, di pulau tersebut itu sebelum punah tersebut terdapat 12 spesies burung yang berbeda-beda gitu. Bentuk pola makannya, perilaku, warna bulu, dan bentuk paruhnya itu. Tapi eh, kan kemudian terjadi kepunahan pulau setelah gunung berapi gitu, setelah meletus gitu ya. Nah, lalu eh, kan dibilangnya bahwa spesies burung yang hidup di daratan utama itu yang secara umum tidak terbang di atas air tetapi memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di laut. Kemudian tidak ditemukan reptil, mamalia, atau amfibi. Jadi sebenarnya untuk jawaban ini tuh mengapa gitu ya spesies itu bisa berbeda-beda. Ini tuh jawabannya tuh adalah banyak terdapat niche ekologi yang tidak terisi oleh spesies-spesies yang berkompetisi. Jadi kan sebenarnya niche ekologi itu terkait dengan apa ya? Terkait dengan lingkungannya gitu. Misalnya walaupun di pulau yang sama gitu, nice tuh kayak ini tuh dia tinggalnya di pohon, yang ini tuh di di dahan, atau ini tuh di tanah, atau ini di rumput gitu. Itu maksudnya nice tuh gitu ya. Beserta dengan sumber makanannya gitu. Jadi kan sebenarnya maksud soal ini tuh burung-burung tadi itu kan awalnya dia banyak ya, namun dia terjadi kepunahan. Nah, itu tuh terjadi karena tadi kan kayak terdapat spesies-spesies yang berkompetisi. Jadi kayak cuman fokus mereka ke situ. Sehingga karena mereka terlalu fokus untuk berkompetisi gitu ya, padahal banyak niche ekologinya tuh yang lain tuh yang masih kosong. Jadi mereka tuh bisa punah gitu. Karena mereka tidak memperhatikan niche ekologi yang atau ya niche ekologi yang lain. Jadi kayak misalnya ada suatu niche ekologi mereka tuh fokus ke situ untuk memperebutkan itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 53. Nah, ini tuh terkait pohon filogenetik. Amati pohon filogenetik di atas, pohon yang manakah yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, kayak mana sih cara kita melihatnya gitu ya. Jadi yang kalian perlu tahu ya di pohon filogenetik itu, ini tuh menandakan bahwa titik ini tuh adalah common ancestor atau nenek moyangnya. Ini tuh percabangannya. Nah, kalau seperti ini gitu, ini tuh menandakan dia tuh sister taxa. Berarti dia tuh kekerabatannya dekat gitu antara G dan F ini. Sama dengan D dan E, dan begitu pula dengan yang C ini. Nah, ini tuh berarti mereka dekat-dekat. Ini dekat, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan letak posisinya itu akan mengakibatkan beda jadi bacaannya gitu. Apakah dia tuh jadi dekat atau tidaknya gitu. Oke, kita lihat ya. Yang di sini tuh dalam satu kelompok ini dia ada sifat B, kemudian A dan H. Ini C, D dan E, ini G dan F. Oke, yang ini D dan E. Oke, D dan E masih sama dibuat dalam satu kelompok. Walaupun yang ini di sini letaknya seperti ini, yang ini D sama E itu di sini, itu tuh masih menunjukkan bahwa D dan E itu berkerabat dekat seperti itu. Dengan C juga. Lalu F dan G, oke. A dan H dan B. Berarti A dan B ini sama ya, masih sama kekerabatannya. Walaupun letak posisinya beda, kalian lihat di sini A dan H itu masih satu kelompok dengan B. Di sini juga begitu, A dan H itu masih kekerabatan dekat dengan B juga. Lalu D dan E di sini juga dekat, di sini juga dekat. Begitu pula dengan yang C. Sini juga sama, lalu F dan G. Di sini juga. Lalu kita lihat yang sebelah sini. F dan G dia sama dengan yang ini, oke. Lalu E dan C dan D. Oke, ini A dan H, ini B. Nah, ini tuh ada yang perlu kalian lihat, di sini tuh ada yang beda. Di mana Kak bedanya? Di sini. Di sini tuh E jadi malah dekat sama C. Harusnya kalau yang di sebelumnya itu D sama E tuh dia lebih dekat ketimbang dia sama E sama C gitu.
Nah, di sini tuh dia beda sendiri. Oke, kita lihat dulu yang D. Yang D, oke, dia H dan H dan A sama ya dengan B dan A. Oke, terus dia berkerabat dengan B, sama. Lalu F dan G, oke, sama juga. D dan E, oke, kerabat dekat, berkerabat dengan C. Oke, sama. Berarti yang beda sendiri itu adalah yang C. Bedanya tuh di sini. Ini, E sama C itu dibilang berkerabat dekat. Padahal yang di antara A, B, dan D, yang berkerabat dekat itu bukan E dan C. Tapi yang paling berkerabat dekat dengan C itu, dengan E itu adalah D, bukan C. Jadi harusnya di sini D, di sini C. Kan jawaban di sini itu adalah yang C. Dia yang beda atau beda sendiri gitu pohon filogenetiknya dibanding yang lainnya. Oke, 54. Wale atau paus lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan rusa daripada babi. Oke, sapi lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan babi daripada dengan kuda. Hipo atau kuda nil lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan domba daripada dengan badak. Berdasarkan fakta di atas, font filogenetik manakah di bawah ini yang sesuai yang menggambarkan fakta-fakta tersebut? Oke. Nah, jadi cara untuk melihatnya itu, seperti yang aku jelaskan tadi, kita bikin dulu ya yang kerabat dekat itu siapa aja. Jadi kita buat dulu paus itu dekat kekerabatannya dengan rusa, whale dengan deer. Kita lihat aja langsung, periksa langsung gitu. Cara bacanya itu biar cepat. Periksa langsung dari grafik pohon filogenetik A, B, C, dan D ini langsung gitu. Kalau yang A ini dibilang sheep berkerabat dekat dengan deer. Apakah benar emang mereka tuh lebih berkerabat dekat itu dibanding dengan sapi, sheep, dan deer? Oke. Nah, kayak mana cara meriksanya, Kak, gitu kan. Untuk grafik yang A ini, kita lihat saja dari pernyataan tadi. Dibilang kan bahwa eh, whale atau paus itu harusnya lebih dekat dengan rusa daripada dengan babi. Whale dengan deer harus lebih dekat daripada babi. Kita lihat whale dan deer. Ini whale, ini deer. Lalu ini babi. Nah, untuk sementara ini tuh sesuai dengan pernyataan yang ini, yang bahwa paus itu lebih dekat dengan rusa daripada babi. Karena lihat rusa gitu dengan paus itu mereka masih satu nenek moyang di sini. Lebih dekat kekerabatannya dibanding dengan babi. Babi udah beda lagi tuh di sini nenek moyangnya. Nah, dia udah misah duluan babi. Berarti emang benar sementara ya yang A. Lalu kita lihat pernyataan kedua. Sapi lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan babi daripada kuda. Oke, cow dan pig lebih dekat daripada horse. Ini cow, kemudian apa? Pig, ini pig lebih dekat daripada kuda. Nah, itu benar juga. Ini cow sama babi itu masih satu nenek moyang di sini. Sedangkan yang horse atau yang kuda ini tuh dia udah misah dari awal di sini. Oke? Kita lihat ya, ini ke sini cabangnya, ini tuh ke sini cabangnya. Udah beda kan? Berarti benar yang untuk pernyataan kedua. Kita periksa pernyataan ketiga. Hippo atau kuda nil lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan domba daripada dengan rhino atau badak. Oke. Hippo dengan sheep lebih dekat daripada rhino. Hippo, kita lihat hippo di sini. Lalu ini sheep, ini hippo, ini sheep. Lebih dekat daripada rhino. Rhino ini. Nah, ini tuh juga benar. Hippo dan sheep itu dia masih satu nenek moyang tuh di sini. Sedangkan rhino tuh udah misah dari awal sama mereka. Berarti yang A itu adalah jawabannya. Gitu cara meriksanya. Ini tuh udah pasti yang A yang benar. Tapi kalau kalian mau meriksa semuanya gitu, yang B, C, dan D, kalian boleh periksa. Cara meriksanya kayak yang aku jelasin tadi. Kalian lihat pernyataannya, mana yang lebih dekat dengan yang mana gitu ya. Jadi tuh kalau pohon filogenetik kayak gini itu menjelaskan ketika dia kayak gini nih, mereka tuh berarti bercabang, berarti dari sini tuh mereka tuh udah misah gitu loh. Nggak berkerabat dekat lagi gitu. Berlanjut yang di sini, ketika ini di sini, berarti babi itu misah dengan yang ini, sekelompok ini tuh udah misah mereka. Udah misah.
Lalu ini bercabang lagi nih. Udah bercabang lagi, berarti ini tuh lebih berkerabat dekat mereka bertiga dibanding sama yang dua ini. Nah, gitu cara meriksanya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 55. Oke, jadi ada istilah namanya karakter aupomorf. Apa sih karakter aupomorf tersebut? Oke, jadi sebenarnya aupomorf itu adalah eh, suatu karakter gitu. Karakternya itu kayak misalnya taksa, kan taksa tuh banyak ada Annelida, kemudian ada Echinodermata, kemudian ada Pisces, amfibi gitu. Itu tuh taksa gitu. Jadi kalau karakter aupomorf itu adalah suatu karakternya tuh hanya dimiliki oleh taksa tersebut. Cuman dia sendiri gitu yang punya. Enggak bukan seperti karakter primitif. Ini ada dua istilah ya, ada karakter primitif dan karakter auto-apomorf. Karakter primitif itu, oke, primitif, mereka itu adalah karakter nenek moyang. Sedangkan karakter aupomorf itu adalah karakter yang hanya dimiliki oleh taksa tersebut. Misalnya, kita lihat pada soal yang tadi ini tuh kayak suatu common ancestor, di sini tuh ada titik menentukan sifat. Nah, di sini ini menandakan suatu sifat di sini tuh dimiliki oleh semua jenis hewan ini. Berarti itu tuh berarti menandakan ini adalah karakter eh, primitif, suatu karakter yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, lalu untuk di sini karena ada suatu karakter lagi, mereka jadi berpisah sampai misalnya di sini ada suatu karakter yang membedakan antara sapi dengan yang lainnya, misalnya karena dia hewan ruminansia, lambungnya 4 kompartemen. Nah, itu merupakan contoh karakter aupomorf. Jadi karakter itu tuh hanya dimiliki oleh sapi tersebut gitu. Berbeda dengan karakter di sini, misalnya karakter di sini adalah karakternya hewan yang memiliki tulang punggung. Nah, karakter tersebut itu adalah karakter primitif karena dia dimiliki oleh semua hewan di sini gitu loh. Nah, itu contoh karakter aupomorf dan karakter primitif. Nah, kita pengen tahu nih dari tabel ini menentukan mana sih yang karakter aupomorf. Di soal dibilang, jika nomor 1 sampai 9, oke, menunjukkan karakter dan turunan, satu menunjukkan turunan, karakter turunan, 0 menunjukkan karakter primitif. Maka berdasarkan tabel karakter manakah yang merupakan karakter aupomorf? Nah, ini tuh cara bacanya seperti ini. Misalnya karakter 1. 0 itu berarti yang A itu dia tidak punya, yang B itu dia tidak punya. Kalau 1, 1, 1, berarti karakter 1 itu dimiliki oleh taksa C, D, E, dan F. Begitu pula dengan nomor 2 ini, karakter nomor 2 ini, A, B itu tidak memiliki karakter tersebut, tapi C memiliki, F memiliki gitu. Karakter, tapi taksa D dan E juga tidak memiliki karakter 2 tersebut. Kayak gitu ya, cara baca keseluruhannya. Kita lihat yang mana sih karakter aupomorf tersebut.
Nah, cara melihatnya tuh seperti ini. Ini kan yang karakter 1 dimiliki oleh taksa C, D, E, dan F. Berarti mereka tuh bukan karakter aupomorf gitu. Karena masih banyak nih taksa yang memiliki karakter satu tersebut, beberapa taksa gitu. Sedangkan auto ini salah tulisannya ya pada soal ini, aturan itu autopomorf gitu. Hanya satu taksa yang boleh memiliki tersebut. Kita lihat di manakah cuma satu taksa. Oke, ini dia 2, ini dia 4, ini 5. Nah, ini dia. Di karakter nomor 8 dan nomor 9, itu tuh hanya taksa D yang punya. Karakter 8 cuma D sendiri yang punya. Atau karakter 9 juga cuma D sendiri yang punya. Berarti yang autopomorf itu karakter 8 dan 9. Karena cuma karakter D doang ya. Atau si taksa D doang yang punya karakter tersebut gitu. Lanjut nomor 57. Dalam surah An-Nahl ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berlain-lainan, termasuk dalam menciptakan hewan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan karakteristik yang dimiliki oleh takson tertentu. Oke, ini ada takson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini tuh karakternya. Kalau plus itu berarti dia punya, kalau kosong berarti dia nggak punya gitu ya. Berdasarkan tabel di atas, takson 1 dan 3 kemungkinan adalah organisme. Takson 1 kita lihat. Takson 1, ini dia, takson 1, ini takson 3. Hewan apakah yang memiliki karakteristik tersebut? Takson 1, punya glandula mamae, anggota gerak dilengkapi jari, kemudian dia ada amnion. Amnion tuh kayak kantong yang melindungi embrio gitu ya. Ya, kita lihat. Paus, hiu, dan kelinci. Hmm. Nah, kalau paus, dia emang punya glandula mamae. Kan dia mamalia ya kalau paus. Dia juga eh, punya amnion harusnya karena dia mamalia, bisa kemungkinan besar anaknya itu pasti ada amnion ini. Tapi apakah dia dilengkapi jari? Harusnya tidak ya. Paus itu nggak ada jarinya. Ya walaupun secara evolusi awalnya dia punya jari gitu, habis itu hilang, itu tuh harusnya nggak. Berarti yang A tuh salah. Yang A dan C itu udah bisa kita eliminasi gitu. Berarti bukan jawabannya. Karena yang takson 1 itu bukan paus, karena paus nggak punya jari. Gitu. Lalu kita lihat yang hiu. Hiu. Apakah hiu itu mamalia? Hiu itu nggak mamalia ya. Jadi dia nggak punya glandula mamalia pastinya. Lalu dia juga nggak punya jari. Maka yang B salah. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Jelas banget ya. Kelinci pasti punya jari, punya amnion, dia mamalia. Oke. Kita periksa takson 3. Gurami. Apakah benar takson 3 itu gurami? Takson 3. Kayak di sini. Sisik plakoid. Punya pas dia sisik plakoid itu pasti dimiliki oleh semua ikan kayak untuk apa ya, sisik plakoid itu untuk membantu dia gitulah pokoknya menjaga keseimbangannya. Lalu gurat sisi, nah gurat sisi itu ya semua ikan pasti punya. Gurat sisi itu kayak membantu hewan tuh untuk memeriksa seberapa besar arus air dan arahnya gitu. Maka jawaban yang ini tuh adalah D. Kayak gitu ya cara bacanya. Kita lanjut nomor 58. Ini ada kunci determinasi gitu ya. Ini ada gambarnya gitu. Ini kayak kaki, kaki unggas sih harusnya ini. Kita langsung ke soal. Berdasarkan tabel di atas, beberapa orang siswa menyimpulkan persamaan antara elang dan raja udang. Elang dan raja udang. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Oke. Menurut Anda, kesimpulan siapakah yang tepat di antara keempat siswa tersebut? Oke, jadi di sini tuh ada 4 siswa gitu ya, Ahmad, Raihan, Hanifah, dan Aisyah. Kayak mereka berpendapat gitu ya, terhadap cakar antara elang dan raja udang. Oke, kalau Ahmad bilang elang dan raja udang bentuk cakarnya sama. Kalau Raihan, kedua burung cakarnya berukuran sama. Kalau Ahmad tadi bentuknya, kalau Raihan itu ukurannya. Hanifah, elang dan raja kedua cakarnya melengkung. Aisyah tidak ada persamaan di antara kedua burung tersebut. Kita lihat. Gini ya cara bacanya. 1A. 1A kaki berselaput. Oke. Kaki berselaput, berarti kita lihat yang nomor 2.
2A. 4 jari kaki menyatu oleh selaput pecuk. Pecuk. Kalau dia 1B, kaki tidak berselaput, 2B, 3 jari. Nah, jadi tuh cara memeriksa tadi, kita kan mau memeriksa si elang ya, elang sama raja udang. Kita cara bacanya tuh, ini kemarin sudah hapus ya. Kita periksa kunci determinasinya dari yang satu dulu. Apakah elang itu kakinya berselaput gitu ya? Apa kakinya tidak berselaput? Pastinya kakinya tidak berselaput ya. Berarti kita lanjut nih, kaki tidak berselaput. Kita lanjut yang nomor 3. Oke, nomor 3 nih. Cakar melengkung, cakar tidak melengkung. Nah, kalau elang itu kan dia mau cengkraman, satu. Pasti dia sama kayak raja udang, pasti dia tuh cakarnya melengkung, makanya dia lanjut ke yang 4. 3A gitu. Kan tadi 1B, kaki tidak berselaput. Lanjut ke 3A. Nah, 3A yang benar. Kalau 3B, cakar tidak melengkung, dia jadinya jakana. Kan kita bukan mau jakana ya, tapi elang dan raja udang. 4, berarti kita lanjut ke yang sini. 4. 4A cakarnya besar kalau elang. 4B kalau raja udang cakarnya kecil. Jadi bedanya tuh di sini, kalau elang sama raja udang tuh bedanya, mereka tuh cuma beda ukuran. Cuma beda ukuran. Kalau yang elang cakarnya besar, kalau yang raja udang cakarnya kecil. Tapi mereka kakinya sama-sama tidak berselaput dan cakarnya sama-sama melengkung. Jadi kita lihat tadi pernyataan keempat siswa tadi, elang dan raja. Nah, berarti yang Raihan itu udah pasti salah ya pernyataan dia tuh, pendapat dia. Kan dibilangnya kedua burung cakarnya berukuran sama. Jelas di kunci determinasi tadi, ini elang dan raja udang tuh cakarnya beda. Yang ini besar, yang ini kecil. Tuh. Kemudian yang Hanifah ini bisa jadi benar ya. Aisyah ini salah. Kenapa dia bilang tidak ada persamaan? Harusnya ada persamaan berdasarkan kunci determinasi tadi. Cakarnya melengkung ini benar. Oke. Elang dan raja udang bentuk cakarnya sama. Bentuk cakarnya sama. Nah, sebenarnya walaupun mereka tuh sama, tapi kan karena ukurannya beda, harusnya bentuknya tuh juga terdapat perbedaan sedikit gitu ya, walaupun mirip. Jadi yang paling benar tuh adalah pendapat Hanifah, cakarnya melengkung. Karena kan tadi berdasarkan kunci determinasi tadi, yang ini, cakarnya sama-sama melengkung nih. Cakar melengkung keempat, lalu 4A, B, cakar besar elang, cakar kecil raja udang. Makanya udah pasti mereka cakarnya melengkung. Jadi jawaban yang benar itu adalah pendapat si Hanifah ini. Lanjut nih ke yang nomor 59. Oke. Nah, ini tuh kayak pohon filogenetik tadi. Di sini tuh nenek moyangnya paruh pendek. Berarti di sini tuh ada beberapa karakter yang dimiliki oleh semua taksa ini. A, D, C, F, E, G, dan B itu memiliki karakter ini. Karakter paruh pendek, kemudian memakan ulat, pantat hijau, bernyanyi, hidup di Eropa. Lalu, ini apakah yang hitam-hitam ini nih? Ini berarti suatu taksa ini memisah karena dia memiliki pantat putih, dia memisah ini taksa A sama D itu dari mereka berlima ini. Itu yang membedakannya, suatu sifat yang kayak cuman mereka miliki. Makanya mereka memisah dari ini. Lalu nih, kalau yang ini kan tinggalnya di Afrika. Makanya mereka memisah dari yang A dan D. Berarti yang A dan D ini hidupnya di Eropa, yang ini dia udah pada awalnya gitu, nenek moyangnya emang di Eropa. Lalu mereka tuh berlima nih memindah ke Afrika. Makanya mereka kayak bercabang gini loh, bentuk taksanya, font filogenetiknya gitu. Lalu terpisah lagi nih taksanya. Yang B dia makan remah-remah. Nah, berarti yang ini dia tidak makan remah-remah, makanya dipisah sama yang B. Di sini dia bersiul, si B ini dia nggak bersiul. Pokoknya karakter yang hitam-hitam ini adalah karakter yang menyebabkan taksa tersebut tuh memindah dari taksa sebelumnya. Kayak misalnya yang ini nih, yang F dan E ini awalnya satu taksa sama yang C. Cuman ada sifat ini bersarang di tempat yang lembab, menyebabkan mereka berdua tuh memisah dari yang C ini. Jadi kita langsung ke soalnya aja. Berdasarkan pohon filogenetik di atas, karakteristik yang dimiliki oleh burung E. Ini ya, yang burung E ini apa aja? Pastinya dia bersarang di tempat yang lembab. Itu kan milik dia ya. Bersarang di tempat yang lembab. Oke. Lalu kita mundur ke sini. Ini kan E juga punya ya. Maksudnya itu dia masih pasti dia punya karakter ini. Nih.
Walaupun pada akhirnya dia bisa sama si C, tapi kan dia pada awalnya dia juga punya nih sifat ini, ekor tidak menggarpu. Oke, kita mundur lagi dari sini ke sini, sini bersiul. Dia bersiul, kemudian pindah ke sini, dia di Afrika tinggalnya. Lihat ya. Pantat putih, itu salah. Pantat putih itu cuma dimiliki A sama D. Makanya yang A itu berarti kita bisa eliminasi. Makan ulat. Nah, di sini kan dia nggak ada bilang ya karakteristik makan ulat. Tapi kan pada awalnya nenek moyangnya punya. Berarti karena nggak ada perubahan di sini terkait dengan makan ulat, berarti bisa kemungkinan karena nenek moyangnya. Oke, karena azan aku jeda bentar.
Oke, aku lanjutin ya. Lalu kita lanjut ke yang B, makan ulat. Berarti makan ulat itu kan dia dimiliki nih oleh nenek moyangnya. Karena nggak ada keterangan terkait dengan apakah dia makan ulat, apakah dia makan yang lain gitu. Berarti yang itu pastinya dia tetap makan ulat gitu. Kecuali yang B kan dia bilang makan remah-remah. Berarti dia tuh nggak makan ulat lagi, dia makannya remah-remah. Karena yang itu tidak ada karakter yang mengubahnya terkait dengan makanannya, berarti dia tuh sama kayak nenek moyangnya, makan ulat. Lalu kita periksa pantat hijau. Ya, nenek moyangnya juga memiliki itu dan dia tuh masih memiliki itu karena tidak ada karakteristik yang mengubah dia. Tidak ada keterangan gitu ya, kayak misalnya ini berubah gitu nggak ada. Berarti dia masih pantat hijau, kemudian Eropa. Nah, salahnya itu di sini, Eropa ini. Karena si E itu dia udah masuk ke sini, udah masuk ke yang Afrika. Kan ini misah nih, dia jadi Afrika. Walaupun di sini, 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 oke, begitu jalannya ya. Dia tuh berarti Afrika, berarti yang B itu salah. Lalu yang C, bersarang di tempat lembab. Oke, bersarang di tempat lembab. Benar ya? Si E bersarang di tempat lembab. Oke. Ekor menggarpu. Ekor menggarpu. Ekor tidak menggarpu. Nah, salah. Si E itu dia masuk ke ekor tidak menggarpu. Nih, tengok dia memiliki sifat yang dimiliki oleh C, F dan dia sendiri. Itu ekornya tidak menggarpu. Berarti yang C itu salah. Bisa kita eliminasi. Berarti jawabannya pasti yang D. Kita periksa apakah benar jawabannya yang D itu. Paruh pendek. Ya, paruhnya pendek ya dimiliki nenek moyangnya. Pasti dia juga punya. Lalu Afrika, benar Afrika. Pantat hijau. Benar ya tadi pantat hijau tadi yang itu. Lalu ekor tidak menggarpu. Nah, benar. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut soal terakhir. Habis ini baru kita bahas soal KSM tingkat provinsi tahun 2019. Berdasarkan pohon filogenetik di atas, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Ya, ada pohon filogenetik nih. Kayak yang aku bilang ya, berarti ini mereka tuh tandanya berkerabat dekat. Tuh. Ini juga berkerabat tapi lebih dekat ke sini daripada ke yang lain gini. Oke deh. A. Trachycephalus venulosus satu klat. Satu klat tuh maksudnya tuh kayak gimana ya? Oke, nanti deh aku jelasin. Satu klat dengan Ceratropi ornata, tetapi tidak dengan Leptodactylus melanonotus. Kita lihat ya, traki ini nih, traki dengan cera, tidak dengan Leptodactylus. Nah, yang perlu kalian tahu, ini ya, mereka ini Hila, Trakipa, Cera, sama Leptoda itu mereka satu klat. Satu klat apa? Satu klat itu maksudnya mereka tuh memiliki nenek moyang yang sama di sini. Nih, mereka memiliki nenek moyang sama. Nama karakteristiknya itu adalah monofiletik. Monofiletik itu adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh semua karakteristik tersebut. Mereka tuh termasuk klat yang monofiletik. Gitu. Jadi mereka masuk yang ke monofiletik. Jadi harusnya kalau misalnya tetra ini satu klat sama sera, ini tuh juga masuk. Jadi yang A tuh salah. Harusnya tuh leptodanya juga masuk dalam satu klat dengan Tetrachycephalus sama Ceratopi ini. Selanjut yang B, Hyla arenicolor, Trachycephalus, Cetra ornata, dan Rhinoderma. Dan ini merupakan kelompok monofiletik. Kita lihat ya. Hyla. Hyla ini, Trachycephalus, oke. Ceratropi ornata, Rhinoderma. Nah, salahnya itu di sini. Yang monofiletik itu yang aku bilang tadi ya, yang kuligari tadi ya. Rhinoderma itu dia udah misah nih dari awal sama mereka. Kan di sini misahnya. Di sini Rhinoderma itu udah misah sendiri, sedangkan Hila, Trachycepa sama Cera tuh di sini letaknya udah beda dari sini. Udah beda sama mereka udah misah. Jadi nggak satu monofiletik mereka. Di B itu juga salah. Yang C, Centrolene prosoblepton, Dendrobates auratus, Hyla arenicolor memiliki nenek moyang sama. Kita lihat Centrolen.
Centrolen ini ya, centrolen, prosoplepon, kemudian dendrobates ini, lalu Hila. Hila di sini. Nah, itu salah. Kalau yang monofiletik atau nenek moyang yang sama tuh harusnya mereka sama Bufo, bukan sama Hila ini. Emang sih dia memiliki nenek moyang yang sama di sini. Tapi itu tuh terlalu jauh gitu loh nenek moyangnya. Tapi bukan berarti kita yang menganggap itu salah sih. Masih bisa kita anggap benar. Tapi kita periksa dulu yang D. Jadi kalau misalnya ada pernyataan kayak gitu tuh jangan langsung disalahin gitu ya. Karena mereka tuh masih memiliki nenek moyang yang sama benar di sini. Nenek moyang yang sama tuh kayak karakteristiknya tuh yang dimiliki mereka tuh di sini tuh masih sama. Tapi walaupun pada akhirnya nanti si Hila tuh pisah ke sini, si mereka berdua ini di sini, tapi kan tetap aja mereka memiliki nenek moyang sama pada awalnya di sini. Lihat yang D. Ceratropi ornata lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Trachycephalus dibandingkan dengan Leptoda. Sera sama Traki dibandingkan Leptoda. Nah, ini tuh benar. Kayak mana cara melihatnya, Kak? Ini kalian lihat, nih ya. Kan ini di sini tuh ada suatu percabangan. Di sini misah, lalu di sini juga misah. Leptoda jadi misah sendiri yang pada awalnya gabung. Misal sama mereka ini, Traki, Hila, Seratropi, mereka tuh masih tempat yang sama. Walaupun tadi aku bilang kan, Hila, Trachycephalus, Seratropi, sama Leptoda ini satu monofiletik, tapi tetap aja mereka tuh juga memisah nantinya. Ya misahnya tuh di sini. Di sini mereka udah misah. Jadi benar ya, kalau Traki itu lebih dekat sama Seratropi karena di sini mereka masih satu kelompok, sedangkan di sini Leptoda tuh udah misah sendiri. Kejaman yang benar itu adalah yang D. Jadi yang C itu berarti kita anggap salah. Walaupun sebenarnya hampir bisa benar sih. Oke, habis ya untuk soal yang 2019. Sampai sini dulu ada yang ingin bertanya sebelum aku lanjutin pembahasan ke ini, ke pembahasan soal KSM 2019 provinsi. Ada yang ingin bertanya dulu? Oke, ini soal aku udah berganti kan ya, yang baru. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor satu. Biar nggak banyak waktu terbuang, biar langsung banyak soal yang terbahas. Ini tuh ada membran, ibaratnya kayak dalam satu tabung ini ada satu larutan gitu ya. Ya, ini ada membran semi permeabalnya, ibaratnya seperti itu. Kita langsung aja ke soalnya. Perhatikanlah gambar larutan glukosa di atas. Diketahui bahwa larutan A merupakan konsentrasi larutan sama dengan sitoplasma. Nah, berarti ini tuh menandakan bahwa cairan ini jumlah konsentrasi itu sama dengan yang bulat-bulat ini, zat larut ini. Berarti bisa dibilang itu kayak isotonik gitu ibaratnya. Yang B merupakan konsentrasi glukosa dengan 10%. Nah, berarti di B ini dia ini larutan yang berisi glukosa, ini larutannya itu sama dengan sitoplasma biasa aja. Berarti di sini tuh zat terlarutnya lebih tinggi karena terdapat konsentrasi glukosa di sini. Gitu loh. Kita lihat berdasarkan gambar setelah 10 menit kegiatan praktikum larutan, maka yang terjadi berikutnya adalah konsentrasi A dan B tetap saja, konsentrasi A bertambah, B tetap, konsentrasi A bertambah, B berkurang, konsentrasi A berkurang, B bertambah. Jawaban yang benar itu adalah yang D. Kenapa yang D, Kak? Jadi kalian harus tahu istilah namanya isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Oke, bentar ya, aku tunjukkan.
Nah, ini tuh kondisi sel ketika di lingkungannya hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Jadi kalau pada sel hewan, misalnya suatu sel darah merah kita letakkan pada suatu larutan yang dia tuh hipotonik. Hipotonik tuh berarti masuknya zat terlarut yang ada dalam sel hewan tersebut tuh lebih banyak dibandingkan yang ada di larutan atau lingkungan air yang di luar ini. Maksudnya tuh larutan yang ada dalam tabung ini. Jadi karena zat terlarutnya lebih banyak dalam sel, gitu ya, air itu akan masuk dari luar ke dalam karena zat terlarut banyak di dalam sel. Jadi kayak di sini tuh lebih tinggi konsentrasi zat terlarutnya. Jadi air banyak masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya di lingkungan yang hipertonik, berarti di luarnya itu lebih banyak zat terlarutnya gitu. Air itu tuh akan keluar dari sel. Jadi selnya mengkerut. Yang ini karena terlalu banyak air yang masuk, dia jadi pecah. Kalau pada misalnya larutan dalam sel dengan di luar sama, maka air yang keluar dan yang masuk itu sama. Jadi dia normal, gitu ya. Kalau pada tumbuhan, ketika dia di kondisi yang hipotonik, air yang masuk tuh akan banyak, tapi itu bagus untuk tumbuhan kalau air yang masuk banyak. Kenapa? Karena dia memiliki dinding sel yang kaku. Jadi bagus nih kalau dia banyak air. Makanya tumbuhan tuh kalau disiram-siram tuh bagus gitu, biar dia banyak air yang masuk ke dalam sel-selnya. Tapi kalau misalnya hmm, dia tuh di kondisi yang isotonik, air yang masuk yang keluar sama, dia jadinya layu tumbuhan tersebut gitu. Flaccid gitu namanya. Jadi turgid. Lalu kalau misalnya di kondisi hipertonik, karena zat larut di luar lebih banyak, airnya banyak yang keluar, jadinya dia plasmolisis. Berarti membran sel itu terlepas dari dinding selnya, gitu ya. Kita kembali ke soal tadi. Nih, kalau yang A ini kan dia zat terlarutnya dikit, yang B ini zat terlarutnya banyak. Jadi, pastinya karena di B ini zat larutnya banyak, air yang ada dari larutan A ini akan pindah ke yang B, yang mana zat larutnya banyak. Air banyak yang ke sini, maka volume B ini akan bertambah, yang A ini jadi berkurang. Gitu. Karena tadi airnya pindah ke yang B ini. Nah, jawabannya itu yang D. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjutin ya. Untuk nomor 2. Makanan yang baik adalah makanan yang kaya akan nutrisi sehingga tubuh kita tidak kekurangan zat gizi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Ya, kita tahu ya halal thayyiban itu berarti makanan yang halal gitu ya. Thayyiban itu berarti dia baik kayak bergizi gitu, bagus pokoknya. Kalau misalnya halal doang gitu ya, kayak sebenarnya kayak makanan yang udah jatuh gitu kan, yang kotor gitu kan juga halal ya. Cuman kan belum bentuk thayyiban gitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 dan Al-Baqarah ayat 168. Jika tubuh kita kekurangan asupan nutrisi, maka akan menimbulkan gangguan bagi tubuh, termasuk kekurangan mineral. Pernyataan berikut yang benar tentang mineral kalium. Oke. Kalium berperan sebagai pengatur tekanan darah. B. Kelebihan natrium dalam tubuh Kelebihan natrium dalam tubuh akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap kalium. Kekurangan natrium dalam tubuh akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap kalium. Kekurangan kalium dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti kelemahan pada otot, aritmia, dan beberapa gangguan jantung. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih terkait pompa natrium dan kalium. Oke, sebentar.
Nah, jadi kita harus tahu sebentar di sini ya. Nih, jadi ini kan ada sel tubuh kita sama lingkungan luar gitu. Kalau natrium itu dia tuh emang dipompa keluar sel, gitu ya. Dipompa ke luar sel. Sedangkan yang kalium, kalau yang kalium itu dia kan dipompanya ke dalam sel, berlawanan dengan si natrium ini. Jadi, terkait dengan soal yang tadi itu, kan si natrium itu dipompanya keluar kan ya. Natrium dipompa keluar, kemudian kalium dipompa ke dalam. Berarti, nih, jawabannya tuh yang B. Kelebihan natrium dalam tubuh, kan karena kelebihan natrium, natrium itu kan selalu dipompa keluar. Walaupun di luar tuh sebenarnya tadi di luar sel tadi dia lebih tinggi si natrium ini, tapi dia tetap dipompa tuh keluar tubuh, dalam sel tubuh tuh dipompa keluar. Jadi kan berarti dia kelebihan natrium akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap kalium. Benar, karena kan kalium selalu dipompa ke dalam sel, sedangkan natrium tadi dipompanya ke luar sel. Makanya dibilang kelebihan natrium dalam tubuh, karena dia kelebihan jadi dipompa keluar gitu ya, akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap kalium. Karena kebutuhan makanya kalium selalu dipompa ke dalam sel. Kalau yang C salah, kenapa? Kekurangan natrium dalam tubuh akan meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap kalium. Harusnya kalau emang kekurangan natrium dalam tubuh, natrium itu dipompanya ke dalam sel terus, tapi dia malah dipompanya ke luar sel. Kok jawaban yang benar tuh ya B. Lanjut ke yang nomor 3. Sorry, sorry ya, suara aku belum ter open mic. Nomor 2 bukannya kecuali ya. Oh, oh iya, sorry, sorry. Maaf ya, aku nggak jawab. Aku tadi kurang merhatikan. Jadi karena jawabannya tuh kecuali, berarti jawabannya tuh yang C. Jawabannya yang C. Yang salah ya. Sebenarnya yang A tuh bisa aja benar. Kalium emang bisa berperan dalam pengatur tekanan darah ya. Kan di dalam darah itu ada ion-ion itu di plasmanya. Seperti natrium, kalium. Nah, mereka itu juga berperan tuh dalam pengatur tekanan darah. Kalau misalnya dalam darah tuh banyak zat larutnya gitu, makanya dia juga makanya dia juga bisa berperan dalam tekanan darah. Kemudian yang B itu udah benar, yang C kekurangan kalium dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti kelemahan pada otot, aritmia dan beberapa gangguan jantung. Nah, kalau otot dan jantung itu sama aritmia itu emang ada kaitannya sama kalium itu. Tadi tuh kenapa ya aku langsung fokus jawabannya ke B itu? Karena sebenarnya antara mereka itu yang paling benar jawabannya itu adalah yang B. Gitu. Makanya tadi aku nggak baca kecualinya. Oke, makasih ya Kak Ira udah ingatin aku. Jadi jawabannya yang C ya kalau kecuali. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, sebenarnya tuh kalau di KSM itu kita kan mungkin bagi kalian yang sekolahnya kayak madrasah gitu emang udah terbiasa mungkin ya bahas-bahas ayat. Jadi kalau bagi yang SMA negeri gitu kalian tuh emang harus bahas soal kayak gini biar tahu. Kalau kalian tahu sedikit-sedikit artinya gitu mungkin pernah dengar dalam ceramah-ceramah ini itu terkait dengan apa. Harusnya ya kalau Anissa E23 tuh ini terkait dengan yang ini loh yang kayak kayak dilarang kita eh, kawin dengan yang kerabat dengan kita gitu. Oke, aku carikan dulu ya translate artinya. Jadi tuh sebenarnya kalau misalnya kalian tahu sedikit aja artinya walaupun tidak tahu full gitu ya, itu bisa langsung kejawab sih jawabannya tuh.
Nah, ini tuh artinya ya, kan dibilang diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Pokoknya panjang lah ya artinya ini. Nah, pokoknya dibilang, maka, oke. Jadi kan kalian bisa lihat ya, dari arti ini tuh, dia bilang, jadi kita tuh emang diharamkan gitu ya, kalau misalnya untuk nikah atau kawin dengan yang berkerabat dekat dengan kita. Ini tuh ada kaitannya dengan yang aku bilang kemarin, yang ada soal yang aku bahas sebelumnya terkait dengan yang koefisien inbreeding. Jadi hal itu tuh dilarang karena ada kaitannya dengan bisa menyebabkan peningkatan penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Karena kalau kita berkerabat dekat itu ya, pasti ada gen-gen yang kayak kita tuh sama dengan dia gitu, dengan orang tersebut. Jadi kan kalau dia juga punya, kita juga punya, maka kalau kita kayak nikah gitu, kemungkinan anak kita tuh untuk terkena penyakit yang berbahaya itu juga besar jadinya, ya dilarang. Jadi bisa langsung kita jawab ya, jawabannya tuh yang dilarang pernikahan yang masih ada ikatan persaudaraan yang berakibat pada genetik keturunan yang merugikan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut soal nomor 4 karena nggak ada yang mau bertanya. Lanjut aja ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 2 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Sebagaimana dapat dilihat pada mikroorganisme. Di bawah ini beberapa macam sifat mikroorganisme. Oke, kita langsung ke soalnya. Sifat yang dimiliki oleh virus ialah berkembang biak dengan membelah diri. Salah. Virus tuh nggak membelah diri ya. Membelah diri atau pembelahan biner tuh si bakteri tuh yang punya. Virus kan dia pakai sel inang gitu berkembang biaknya. Lalu dua, hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup. Benar. Virus pasti dia hanya bisa hidup di sel hidup, sel yang masih hidup. Kalau selnya nggak hidup, nggak bisa dia berkembang biak. Kalau misalnya virus itu kalian letakkan gitu ya, di biasanya pada ayam yang udah mati gitu, nggak bakal hidup itu virusnya. Karena kan udah mati gitu ya, sel inangnya tuh. Bentuk seperti bola atau batang. Bisa ya. Virus tuh ada yang bentuknya seperti bola, kayak adenovirus tuh bentuknya seperti bola tuh. Kalau batang tuh kayak virus apa ya? Aku lupa. Kayaknya kalau influenza kayak bukan influenza. Pokoknya ada deh yang bentuk bola sama yang batang. Dapat membentuk kristal, benar. Oke. Hidup secara koloni, hidup secara koloni atau sendiri. Virus itu nggak ada ini sih, nggak ada yang koloni atau sendiri sih harusnya. Yang mereka mandiri gitu ibaratnya. Ini tuh salah, ini tuh lebih ke bakteri nih kalau hidup secara koloni atau sendiri. Tubuh terdiri dari atas ADN atau ARN. ARN, oke. ADN itu maksudnya gini. ADN itu gini ya. Sebenarnya aku kurang tahu kepanjangannya apa gitu ya. Tapi ADN itu maksudnya DNA loh. Maksudnya itu dia DNA. Si ADN tuh kepanjangan, pokoknya dia tuh DNA maksudnya. Mungkin aku kurang paham juga panjangannya kenapa dibalik gini ya. Ini DNA, kalau RN itu ya berarti RNA. Ya emang benar ya, virus tuh ada yang DNA, ada yang RNA. Bahkan dia tuh ada yang DNA tuh kan harusnya double helix, tapi ada virus tuh DNA-nya malah single gitu, malah malah nggak double helix. Ada pula yang RNA-nya malah double gitu. Jadi kayak double helix. Dia punya emang ada yang punya DNA, ada yang punya RNA. Tapi virus tuh hanya bisa memiliki salah satu ya. Kalau nggak DNA ya RNA, nggak bisa dia tuh dalam satu virus tuh ada DNA atau sama RNA keduanya tuh nggak bisa tuh. Jadi yang benar tuh adalah A13 dan 5 satu salah, B2, 4, dan 6. Ini benar. C1 dan 3 salah satunya.
B 2, 4, dan 5. 5 salah. Nah, berarti jawabannya yang B ya. 2, 4, dan 6. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Obesitas adalah masalah yang sekarang dihadapi oleh negara maju dan sebagian negara berkembang. Terjadinya obesitas berkaitan erat dengan keseimbangan input dan penggunaan energi. Input energi berkaitan dengan nafsu makan yang diatur secara hormonal, sedangkan penggunaan energi berkaitan dengan aktivitas seperti olahraga. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam bukunya Zat al-Ma'ad bahwa ada hubungan antara olahraga nih dengan kesehatan. Olahraga diketahui efektif dalam menekan obesitas. Pernyataan yang tepat hubungan antara olahraga dengan sekresi hormon yang mengatur nafsu makan adalah, oke, aku udah pernah bahas ya masalah leptin, ghrelin, dan obestatin itu. Sebentar ya, kita buka lagi PPT-nya. Nih, kalian lihat ya. Jadi tuh kan ada PYY, leptin, insulin, dan ghrelin. Kalau si ghrelin ini dia tuh selalu memicu rasa lapar gitu. Jadi kayak supaya kita tuh makan makan terus gitu. Karena jadi dia tuh disekresikan oleh lambung. Kalau insulin ya kalau misalnya terlalu banyak glukosa di darah disekresikan insulin biar kayak diambil gitu. Gula yang di darah tuh disimpan dalam sel hati dan sel otot gitu ya. Lalu kemudian ada leptin. Nah, leptin ini dia tuh berkaitan dengan lemak. Kalau dia tuh disekresikan oleh jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu kan dia untuk menyimpan lemak ya. Jadi kalau misalnya lemak kita tuh udah banyak gitu ya, lemak kita udah banyak, maka leptin itu juga meningkat. Kalau leptin itu dia meningkat, dia akan menurunkan nafsu makan. Jadi karena udah banyak lemak kayak udah nggak usah makan lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya lemak dalam tubuh kita tuh cuma sedikit, leptin ini tuh juga sedikit. Jadi kalau dia sedikit, dia akan menyebabkan em, kita tuh kayak meningkatkan nafsu makan kita. Jadi kita harus makan karena lemaknya ada dikit kayak gitu. Kalau PYY itu dia disekresikan oleh usus halus gunanya itu untuk menekan si grelin. Jadi kan gini karena kan dia dihasilkan oleh usus halus. Kalau misalnya suatu makanan gitu dari lambung masuk ke usus, berarti dari makanan itu kan udah masuk usus, berarti dia langsung menghambat si grelin. Kayak udah cukup gitu makannya karena makanannya udah nyampe ke usus nih, udah bisa diserap, jadi udah cukup makannya nggak usah lagi makan lagi gitu loh. Kayak gitu ya cara pengaturan hormonnya. Oke, kita kembali ke soal tadi. Leptin diproduksi oleh sel adiposa, berperan dalam memberikan informasi pada otak tentang cadangan energi pada sel, di mana dia dihasilkan serta menghambat keinginan untuk makan. Ini bisa benar ya, kita simpan dulu jawabannya, ini bisa aja benar. Kita lanjut yang B, Gerlin diproduksi oleh lambung ketika lambung tidak berisi makanan dan berfungsi untuk menstimulasi nafsu makan dan pergerakan lambung. Ya, itu bisa juga benar. Kita simpan dulu. C. Obestatin berperan dalam mengurangi nafsu makan, pengambilan makanan, dan pergerakan saluran pencernaan. Yang D. Penurunan apa nih, grelin ya harusnya ya, ini ya. Berkaitan dengan penurunan kandungan darah pada sistem pencernaan saat melakukan olahraga. Penurunan apa nih? Nah, yang D itu kan dia bilang penurunan grelin berkaitan dengan penurunan kandungan darah. Harusnya ini tuh udah salah ya. Kandungan darah
nggak jelas ini. Harusnya bukan kandungan darah, kayak kandungan glukosa harusnya. Kan nggak ada hubungannya ya kandungan darah sama grelin pada sistem pencernaan saat melakukan olahraga. Nah, grelin itu kan kayak memicu nafsu makan. Harusnya kalau kita olahraga dia nggak turun. Kan olahraga capek, udah banyak tuh energi yang terpakai, harusnya makin lapar ya. Kalau kita habis olahraga tuh kita lapar atau kenyang? Pasti lapar bukannya? Lapar kan? Harusnya tuh nggak turun si grelinnya, harusnya meningkat. Jadi yang dia itu salah, bisa kita eliminasi. Oke, sebentar. Oke, aku lanjutkan dulu tadi. Terakhir aku bahas tadi tentang obestatin ya. Oke, obestatin. Nah, jadi obestatin tuh sebenarnya dia tuh masih satu gen sama grelin ini, gitu loh. Jadi dia tuh eh, sama-sama dihasilkan di lambung, gitu. Dia masih satu gen sama grelin, cuma nanti jadinya dia berbeda sama grelin itu, ada bedanya. Tapi dia tuh karena dia sama dengan grelin, harusnya dia bukan mengurangi nafsu makan ya. Harusnya dia itu malah meningkatkan nafsu makan. Berarti yang C itu salah. Kita antara A dan B lagi. Jadi kan kalau yang B itu benar. Ghrelin itu diproduksi oleh lambung ketika lambung tidak berisi makanan dan berfungsi untuk menstimulasi nafsu makan dan pergerakan lambung. Itu benar. Kemudian yang A itu juga benar. Cuman si leptin itu kan dia dalam dua kondisi, gitu ya. Kan di sini dibilangnya leptin diproduksi oleh sel adiposa berperan dalam memberikan informasi pada otak tentang cadangan energi pada sel di mana dia dihasilkan serta menghambat keinginan untuk makan. Dia tuh sebenarnya juga benar untuk menghambat, tapi selain dia menghambat, dia juga bisa si leptin itu untuk memicu nafsu makan. Jadi kita nggak bisa bilang si leptin itu benar, yang ani benar. Leptin itu dia kerjanya ada dua. Kecuali di sini dijelaskan saat leptin itu kadarnya tinggi gitu, cadangan energinya tinggi, maka dia akan menghambat itu baru benar. Tapi kan di sini tidak dijelaskan ya leptinnya itu dalam kondisi tinggi atau rendah gitu tidak dijelaskan. Maka jawaban yang benar itu adalah yang B. Tadi kan udah aku jelasin di PPT tadi, kalau leptin tinggi dia akan menghambat keinginan untuk makan, tapi kalau dia rendah malah memicu untuk makan. Kita langsung yang D nih. Hanun adalah anak yang terlahir dengan golongan darah B. Dari pasangan ibu dengan golongan darah A dan ayah AB. Kayak ibunya A, ayahnya AB. Dia B.
Orang tua merasa kebingungan dan galau karena anak yang terlahir bergolongan darah yang berbeda dengan ayah dan ibunya. Hal ini adalah salah satu bukti kebesaran dari Allah untuk menciptakan apapun sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dalam ilmu genetika, diketahui bahwa genotip anak ditentukan oleh genotip parentalnya. Pernyataan berikut yang dapat menjelaskan kejadian tersebut sehingga kegalauan orang tua dapat teratasi, yaitu jadi kan anaknya tuh B. Kok bisa gitu ya beda sama ayah sama O-nya? Berarti itu tuh berarti begini. Kalau kalau dalam penggolongan darah A, O, B itu ada homozigot sama heterozigot. Kalau yang kayak gini, AA sama AO tuh sama-sama golongan darah A kan. Kalau AB tuh pasti dia A dan B. Kalau B itu juga dia bisa BB atau dia BO gitu loh. Walaupun terbalik O sama B gini, itu maksudnya darahnya itu B juga ya, tetap B. Gitu kan kalau pada umumnya. Aku yakin kalian udah pada tahu tuh kalau penggolongan darah A, O, B itu kayak mana penulisannya. Itu kan udah materi dari SMP ya. Jadi karena ayahnya AB, kayak mana anaknya bisa muncul BO, berarti ibunya itu tuh heterozigot gitu loh. Maka jawabannya itu yang B pastinya. Kayak mana caranya? Bentar ya. Saya di sini AO, ibunya nih. Di X kan, disilangkan dengan ayahnya yang punya B. Terus anaknya, anaknya jadinya BO. Gini cara ngitungnya. Jadi kan kemungkinan golongan darah anak itu ketika ibunya A disilangkan dengan golongan darah ayahnya tuh yang A ini, harusnya anak itu bisa memiliki A atau A dengan B. Berarti anak itu juga bisa memiliki darah AB. Atau O dengan A. Bisa jadi anak itu memiliki golongan darah A. Atau O dengan B. Jadi anaknya itu bisa golongan darah B. Jadi anaknya itu kan bisa punya 4 kemungkinan. A, B, A, AB, A sama B. Jadi kan karena golongan darah anaknya B, berarti bisa juga dong, gitu kan ada B itu salah satu kemungkinan dari 4 tadi. Makanya anak itu B, O. Tuh. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, aku lanjutkan aja. Alam merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah mana sih tadi? Dan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah sempurna seperti dalam firman Allah. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Allah melengkapi makhluknya dengan karunia-Nya yang memungkinkan mereka untuk dapat hidup pada lingkungannya. Kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan akan mempengaruhi fisiologi makhluk tersebut. Hibridisasi yang berlangsung lama berakibat variasi semakin banyak dan semakin jauh, menyimpang dari moyangnya dan terbentuklah spesies baru. Terbentuknya spesies baru burung finch di Pulau Galapagos diakibatkan oleh adanya, kita lihat ya, hibridisasi yang berlangsung lama berakibat variasi semakin banyak dan semakin jauh menyimpang dari. Harusnya kan kalau untuk terbentuknya spesies baru itu karena adanya. Oke, sebenarnya itu banyak ya bisa yang menimbulkan terbentuknya spesies baru. Isolasi geografi juga bisa. Misalnya suatu makhluk hidup itu yang satu hidupnya burung ini hidupnya di kayak di pohon, yang satu lagi tuh di laut. Itu kan jadi burung spesiesnya jadi beda kan karena perbedaan tempat tinggal dia. Isolasi genetik juga bisa isolasi fisiologi, adaptasi. Mereka semua ini bisa sebenarnya, bisa untuk menyebabkan terbentuknya spesies baru. Tapi dari soal ini kan dijelasin, hibridisasi yang berlangsung lama berakibat variasi semakin banyak hibridisasi dan semakin jauh menyimpang dari moyangnya dan terbentuklah spesies baru. Nah, jadi berdasarkan keterangan tersebut, yang berperan dalam terbentuknya spesies baru tuh artinya isi ini, rekombinasi genetik. Hibridisasi itu kan maksudnya kayak perkawinan gitu ya. Jadi kan dengan adanya perkawinan itu kan eh, banyak
karena kombinasi antara kedua orang tuanya gitu ya. Jadi banyak anaknya tuh yang bisa muncul gitu loh. Oke, lanjut nomor 8. Beberapa jenis ikan memiliki sifat anadromos, yaitu menetas di air tawar dan mengalami pendewasaan di air payau. Oke, seperti yang tersirat dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Kondisi ini memaksa ikan tersebut untuk mengembangkan sistem osmoregulasi untuk bertahan hidup pada lingkungan hipoosmotik osmotik pada sungai dan hiperosmotik pada air laut. Faktor-faktor yang berperan dalam proses ini diantaranya perubahan pada beberapa hormon kortisol, perubahan konsentrasi senyawa pada darah, dan perubahan pada hematokrit hemoglobin. Oke. Pernyataan berikut ini benar kecuali salinitas tinggi, oke, berarti kadar garam itu tinggi gitu ya di air tersebut, menunjukkan laju pembentukan sel darah merah yang berakibat pada penurunan kadar Hb dan HCT. Peningkatan salinitas mengakibatkan peningkatnya kepekatan plasma darah dan cairan di otot. Meningkatan salinitas menyebabkan stres pada ikan. Ini ditandai oleh meningkatnya kadar kortisol di dalam darah akibat peningkatan salinitas. D. Aklimatisasi meningkatkan tingkat toleransi ikan terhadap salinitas. Kayak yang bisa aku jawab dulu tuh yang C sama yang D. Aklimatisasi itu maksudnya tuh kayak adaptasi hewan gitu ya. Suatu adaptasi dari hewan terhadap lingkungannya tapi hanya sementara gitu. Kayak misalnya ada kan kemarin yang kayak orang berpindah tuh dari dataran rendah ke dataran tinggi. Kalau di dataran rendah kan dia orang yang di dataran rendah kan dia terbiasa dengan kadar oksigen yang tinggi. Tapi kalau misalnya dia pindah nih ke dataran tinggi, kan kadar oksigennya tuh rendah ya di sana. Jadi dia harus menyebabkan perubahan sementara beberapa kondisi tubuhnya gitu kayak peningkatan laju produksi sel darah merahnya atau meningkatkan laju pernapasannya supaya untuk mentoleransi perubahan tadi. Tapi dia hanya sementara, berbeda dengan adaptasi. Kalau adaptasi itu kan suatu suatu respon hewan terhadap lingkungannya tapi untuk selamanya. Kalau aklimatisasi itu bisa dibilang sebagai adaptasi atau perubahan sementara doang. Jadi kan kalau misalnya salinitasnya berubah, ikan tuh akan pokoknya ada regulasi dari tubuh dia lah untuk pada perubahan salinitas tersebut. Ini benar. Yang C, meningkatkan salinitas menyebabkan stres pada ikan, ditandai oleh meningkatnya kadar kortisol. Ini benar juga. Jadi kortisol itu tuh nama lainnya tuh ini loh, si glukokortikotroid yang ada di ginjal bagian korteks gitu ya. Ketika stres jangka apa ya? Jangka panjang. Pokoknya kalau ada stres gitu ya. Pada ikan maupun manusia maupun pada hewan manapun, kalau stres tuh emang kortisolnya emang diperlukan. Kortisol tuh akan berperan dalam eh, gimana ya? Pokoknya kalau kita stres tuh kan kayak banyak kerja tubuh kita kan karena stres, banyak berpikir gimana-gimana gitu ya. Jadi dengan adanya kortisol ini, dia tuh akan meningkatkan laju glukosa darah tuh akan ditingkatkan sama kortisol. Sehingga tadi kan kalau kita stres, sel-sel yang terlalu banyak berpikir itu bisa disuplai glukosa biar banyak energinya gitu loh, nggak sekuras gitu loh karena stres tadi. Lalu untuk yang B sama yang A tuh bentar ini tuh ada jalurnya sebenarnya.
Oke, maaf ya. Untuk yang ini aku tuh nggak dapat gambarnya. Aku tuh juga udah lupa di mana sih aku letak gambar. Sebenarnya itu ada jalurnya ya untuk memahami pengaruh salinitas terhadap plasma darah dan laju sel darah merah. Jadi karena nggak ada gambarnya, aku jelasin aja deh. Jadi kan peningkatan salinitas. Salinitas itu berarti zat terlarut di lingkungan tuh banyak. Jadi kalau misalnya ikan tadi tuh, zat terlarutnya masuk ke dalam tubuh ikan tersebut, kemudian masuk ke dalam darahnya, maka kepekatan plasma darahnya tuh sama cairan di otot itu akan meningkat. Jadi gini, kalian kebayang nggak sih kalau misalnya di plasma darah kan isinya air 55%, kemudian zat-zat ion-ion dan segala macam kayak oksigen, CO2 gitu. Kemudian ada natrium, kalium. Kan karena adanya salinitas kayak garam, garam tuh kan kandungannya kayak natrium juga. Pokoknya zat-zat terlarut lah. Kalau misalnya mereka masuk ke dalam darah, dalam plasma darah, jadi kan semakin meningkat zat terlarutnya, sedangkan air yang di dalam plasma darah itu segitu-segitu doang. Tapi zat larutnya yang banyak. Jadi harusnya kayak makin pekat. Kayak kalian kebayang nggak kalau misalnya suatu air dikasih garam, kalian masukkan garam banyak-banyak gitu ya, pasti makin asin kan air tersebut. Karena kepekatan gitu, zat larutnya itu terlalu banyak gitu. Makanya dia akan meningkat. Jadi ini benar ya, kalau salinitas meningkat, kepekatan plasma darah itu juga akan meningkat. Oke, yang A, salinitas tinggi menurunkan laju pembentukan sel darah merah yang berakibat pada penurunan kadar Hb dan HCT. Ini tuh salah. Itu jawabannya. Kenapa salah, Kak? Karena harusnya kan tadi, kalau misalnya salinitas tuh tinggi gitu ya, kan stres. Kalau stres tuh kan sel-sel tuh butuh oksigen lebih banyak gitu. Butuh glukosa juga lebih banyak, butuh oksigen gitu ya. Soalnya tuh kan mau bekerja. Bekerja tuh kan nggak cuma butuh glukosa doang, juga butuh namanya metabolisme respirasi seluler yang kayak aku jelasin sebelumnya. Kan yang respirasi seluler tuh butuh oksigen. Jadi harusnya Hb sama HCT ini atau hematokritnya itu harusnya meningkat, bukannya menurun kalau salinitas tinggi. Karena dia kan stres, jadi respon dia terhadap stres itu harusnya meningkatkan si Hb sama HCT. Maka jawabannya tuh adalah yang A. Oke, ini nomor 9. Terdapat hewan-hewan yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama-nama surat. Di antara anahel. Nah, ada yang tahu nggak? Anahel tuh coba apa artinya? Kalian ada yang tahu arti anahel itu apa? Ini kita tuh pengen tahu nih terkait dengan si anahel ini. Ayo coba di searching anahel apa. Kan ada, kalau di Al-Quran tuh ada yang anahel, anamel gitu ya. Mirip ya. Tapi kan mereka sebenarnya itu beda. Oke, nggak ada yang tahu arti anahel? Aku mau tanya deh, Kaira, kamu tahu nggak apa anahel tuh artinya? Atau emang tidak tahu Apa? sama sekali? Gimana? Anahal. Iya, anahel, pakai H, bukan animal. Hewan loh ini ya, An hewan. Gimana?
Oke, aku jadi yang jawab. Jadi An-Nahl itu lebah ya. Itu kan ada di surat surat ada surat An-Nahl, surat An-Nahl. Kalau An-Nahl itu dia tentang lebah, kalau An-Nahl itu semut gitu ya. Itu yang diingat ya. Siapa tahu tahun besok yang keluar An-Nahl. Kan sekarang An-Nahl, siapa tahu besok yang keluar tentang semut itu. Oke, pernyataan di bawah ini merupakan beberapa sifat dari hewan. Tentukanlah manakah sifat yang tidak dimiliki oleh hewan tersebut. A. Hewan ini memiliki kemampuan untuk menjaga suhu tubuhnya tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, ini salah. Serangga dan hewan lainnya itu dia termasuk poikilotrem. Maksudnya itu suhu tubuhnya itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kalau yang homokiotrem ini itu tuh dimiliki oleh burung dan mamalia. Oke, ingat kalau burung dan mamalia dia tuh homoetrem. Ini tuh kok homokiotrem ya? Aku juga bingung kenapa tulisannya itu ada tuh home homo gini ya. Jadi itu maksudnya itu mereka itu metabolismenya itu berasal dari panas tubuhnya, panas tubuhnya dari metabolisme. Metabolisme yang respirasi seluler itu kan dia menghasilkan panas dari metabolisme. Jadi dia suhu tubuh tuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Berbeda sama yang serang home poikilotrem, suhu tubuh mereka tuh dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi mereka itu nggak panas itu nggak dari metabolisme, tapi dari lingkungannya. Kalau suhunya panas, berarti suhu tubuh dia ikut panas. Kalau lingkungannya turun, suhu tubuh dia ikut turun. Gitu. Tapi kan walaupun suhu tubuh yang ikut lingkungan, ini juga ada beberapa adaptasi ya. Karena tuh kayak si kadal ya. Kan kalau panas, suhu lingkungannya dia juga akan panas tuh si kadal itu. Karena dia panas ya, dia cara dia untuk tidak terlalu panas itu dia pergi ke tempat yang teduh kayak gitu ya. Jadi sih kayak hewan-hewan yang kayak tram atau suhu tubuh yang dipengaruhi oleh lingkungan, dia tuh pakai perilaku dia gitu loh. Kayak adaptasi dia untuk lingkungannya. Kalau si burung dan mamalia itu emang mengandalkan metabolisme. Kalau suhu tubuh meningkat, kalau suhu lingkungan meningkat, berarti metabolismenya dikurangi biar nggak terlalu panas. Kalau lingkungannya dingin, ya metabolismenya ditingkatkan biar biar hangat tubuhnya gitu loh. Semut itu udah masuk, lebah itu maksudnya dia ke poikilotrem. Berarti yang D ini benar. Yang B memiliki perilaku sosial dan didomestikasi oleh manusia. Benar ya? Kan ada orang yang ini ya, kayak melihara lebah untuk dapatkan madunya, itu kan didomestikasi tuh, lebahnya. Itu benar juga. Kemudian, metabolisme mereka sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan. Benar juga. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Kan pertanyaannya tuh yang tidak dimiliki oleh hewan tersebut. Jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal 10. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Dalam penciptaan manusia seperti makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 7. Seperti yang tertulis pada gambar di atas, makna terkandung dalam ayat tersebut. Nah, jadi kan kalau soal-soal kayak gini tuh kita harus tahu arti ayatnya kan. Kita kan nggak tahu nih ya As-Sajdah ayat 7 tuh surat apa. Sama kayak soalan sebelum tadi. Jadi kalian tuh kayak, saran aku kayak menjelang KSM. KSM kota kan masih lama ya. Ya paling-palingan bulan berapa ya harusnya? Bulan Agustus kan. Kalian bisa kayak, kalau misalnya yang udah banyak pengetahuan bahasa Arabnya bagus. Kalau yang masih kurang-kurang boleh tuh belajar sama guru bahasa Arabnya dikit-dikit gitu nambah kosakata. Tuh. Aladi itu kan artinya yang kayak ini tuh menjelaskan sebaik-baiknya manusia gitu yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah yang aku tuh bingung juga jelasinnya gimana. Pokoknya tuh asana tuh kan artinya baik gitu ya. Kalau tuh kan penciptaan, syai'in itu sesuatu. Tin tuh maksud tuh kayak bentar deh.
Nah, jadi tuh kan sebenarnya artinya tuh kalau kita langsung nengok artinya gitu ya. Bentar, artinya. Nih, artinya tuh yang menciptakan tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Nah, itu tuh udah langsung ketebak ya, karena kita udah tahu artinya gitu ya. Kan jadi kalau misalnya KSM kita nggak tahu artinya. Jadi caranya tuh, setiap kalian habis soal tuh, kalian tuh kayak catat kata-kata kunci yang penting. Kalau aku tuh kayak gitu. Jadi kan, al-lazi itu kan artinya yang gitu ya. Asana tuh sebaik-baiknya. Kalau kulla syai'an tuh berarti setiap sesuatu, kalau aku tuh penciptaan. Nah, kalau aku juga penciptaan insan tuh kayak manusia gitu. Tin tuh tanah. Jadi kalian tuh nggak, saya nggak perlu tahu semuanya, tapi kalian tuh kayak catat gitu loh. Catat kosakata yang baru gitu, kosakata yang penting banget kayak tanah ini kan penting banget gitu ya. Jadi cara aku tuh kayak gitu kemarin tuh untuk biar cepat taunya. Kadang tuh kan ada beberapa kata tuh nanti dia diulang lagi tuh dalam ayat yang lain. Siapa tahu tuh nanti membantu gitu. Jawabannya tuh yang B ya. Nah, ini tuh ini tuh bahasa Arab ya. Unzur suratun taliyah. Artinya tuh lihat gambar di bawah ini gitu. Aku tuh nggak bisa mentranslate ini per kata-kata kayak yang soal tadi ya. Tapi aku tuh cuma bisa ngasih tahu gitu. Maksud soal ini tuh kayak jelaskan gitu ya. Berdasarkan gambar ini tuh, dua tuh maksudnya satu tuh apa, dua tuh apa, tiga tuh apa, empat tuh apa gitu. Atau kalian ada yang bisa nerjemahkan ini nggak secara jelasnya gitu? Kalau aku tuh cuman kayak sedikit-sedikit gitu. Kayak nggak ada yang bisa juga. Tidak ada, nggak apa-apa. Jadi intinya tuh kalau dia unzur surah, surah itu kan artinya kayak unzur tuh lihat, surah tuh kayak gambar gambar ini gitu. Al-bayan tuh maksudnya tuh kayak jelasin gitu. Satu tuh ini tuh kan bagian ini ya. Apa sih namanya? Ini tuh frontal. Aku tuh lupa B-Indonya, tapi pokoknya dia tuh depan tuh frontal. Ini frontal. Kemudian yang dua itu tuh dia bagian kayak masuk tulang pipi ya, itu tuh zigomatikum. Zigomatikum. Kalau yang tiga tuh rahang bawah tuh namanya tuh apa sih? Maksila. Kemudian yang ini empat itu temporal. Ya, ini temporal sih. Nah, terus selain banyak belajar ini bahasa Arab tuh, kalian juga apalin ya kayak nama bagian-bagian dari rangka kepala, rangka tulang belakang, kaki gitu ya. Kayak tulang hasta, tulang kering tuh yang mana, telapak tangan gitu bagian-bagiannya. Pokoknya itu tuh biasa tuh itu tuh sering keluar gitu. Pasti yang kayak gitu tuh dia munculnya tuh dalam kalau nggak dalam bahasa Inggris dia dalam bahasa Arab. Dia tuh bisa dua option. Bahasa Inggris satu, bahasa Arab satu.
Kalau tapi biasanya kalau di kota nggak ada sih bahasa bahasa Inggris tuh bahasa Arabnya. Kayak mungkin ada cuma satu soal gitu, nggak kayak yang provinsi ini. Tapi nggak tahu ya kalau di zaman kalian siapa tahu makin tingkat kesulitannya makin tinggi. Jadi jawabannya yang benar itu yang ini, yang D berarti. Oke, satu soal terakhir ya. Aktivitas tahsin merupakan salah satu bagian dari kegiatan aktivitas yang umum dilakukan pada seluruh madrasah yang merupakan ciri khas madrasah. Kegiatan ini dapat memberikan pengaruh besar pada fisiologi manusia, terutama terkait dengan tahsin itu kan kita ngaji gitu ya, berulang-ulang gitu ya. Kayak belajar ngaji, pokoknya lebih memperbaiki bacaan. Kira-kira itu terkait dengan apa? A. Peningkatan dari aktivitas otot jantung dan otot-otot motorik sehingga meningkatkan kekuatan dan stamina. Ini salah. Nggak ada kaitannya ya, tahsin sama otot jantung. Dari mana gitu kaitannya. B. Peningkatan dari aktivitas otot pencernaan dan ekskresi salah juga. Nggak ada kaitannya tuh. Kalau yang C, peningkatan dari aktivitas penglihatan dan syaraf yang memungkinkan para peserta kegiatan untuk menjaga kesehatan panca indera. Itu bisa benar. Kita coba dulu yang D. Yang D, peningkatan dari aktivitas hipokampus dan otak yang berperan dalam peningkatan memori dan pengambil keputusan. Bentar. Otak yang berperan dalam peningkatan memori dan pengambilan keputusan. Oke, D itu juga benar. Tapi di antara C dan D yang paling benar tuh yang D. Kenapa yang D, Kak? Jadi yang kita tahsin itu kan kita pasti lebih ke dibandingkan melihat. Tahsin itu kan kita kayak emang harus belajar kayak mana sih kol-kolahnya yang jelas gitu. Tanda bacanya emang harus ngomong gitu kan, nggak ngelihat doang. Sedangkan kalau yang C itu dia cuma bilang penglihatan dan syaraf gitu ya. Jadi lebih ke yang D. Kan emang benar tuh peningkatan memori kan kalau kita kita dengan membacanya berulang-ulang jadi kayak terlekat tuh di kepala kita. Kalau misalnya ini tuh bacanya tuh harus didengungkan. Misalnya ini tuh bacanya tuh harus eh, ro rokaat pula. Maksudnya tuh kayak panjangnya tuh harus gini harokatnya gitu. Itu kan berperan misalnya dalam peningkatan memori dan pengambilan keputusan gitu. Oke, jelas ya? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain atau gimana? Besok kita berarti bahasnya dari nomor 13 sampai habis.